Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tri Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dari STKIP PGRI Pacitan. Pada video saya yang pertama, sudah menjelaskan 3 materi untuk siswa SMP semester 1 dan 2, di antaranya adalah teks deskripsi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul seni kedai ogleng. Pembahasan yang pertama, asal-usul kedai ogleng. Yang kedua, gerak klasik kedai ogleng. Yang ketiga, gerakan blendrong dalam seni kedai ogleng. Yang keempat, 6 dasar gerakan kedai ogleng. Dan yang terakhir, kedai ogleng sebagai seni pertunjukan. Asal-usul kedai ogleng. Kedai ogleng Pacitan merupakan sebuah seni tari yang diciptakan oleh Sutiman, masyarakat Pacitan, tepatnya Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Seni kedai ogleng sebagai seni tari kerakyatan yang digagas pertama kali oleh Bapak Sutiman yang dihasilkan dari proses interaksi Sutiman saat melihat kera yang sedang bermain-main di antara dahan pohon yang rindang saat itu. Pada saat pertama kali mementaskan kedai ogleng, banyak yang menganggap bahwa Sukiman atau Sutiman sebagai orang gila. Akan tetapi, Sukiman terus melakukan gerakan meniru tingkah laku kera pada setiap kegiatan baik di ladang, di rumah, maupun di luar rumah. Hal itu semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa Sukiman atau Sutiman orang gila atau tidak waras. Selanjutnya, kerja keras Sukiman atau Sutiman membuahkan hasil. Gerakan tarian yang mirip dengan kera, hasil kreasinya mampu menghibur penonton meski hanya saat sedang latihan. Ia diundang di acara hajatan di Desa Tokawi, masyarakat banyak yang terkagum-kagum terhadap kelincahan gerakan Sukiman atau Sutiman. Keberhasilan Sutiman memeragakan seninya di depan publik berbuah pada Sutiman disponsori oleh Lurah Tokawi, Bapak Daman Harjo Prawiro untuk manggung di Pendopo Kabupaten Pacitan mulai tahun 1962. Seni tari kedai ogleng di Pendopo tersebut berkolaborasi dengan Karawitan Pacitan yang diketuai oleh Bapak Bupati Tejo Sumarto dengan pengerawit inti saat itu Bapak Harun, Bapak Pardianto, dan Bapak Yadi. Sampai saat ini belum ada yang bisa menari kedai ogleng seperti Sutiman saat masih muda. Selanjutnya, tantangan pengembangan kedai ogleng. Yang pertama, beratnya perjuangan untuk memperkenalkan seni kedai ogleng kepada masyarakat. Yang kedua, banyak yang menganggap Sutiman hilang ingatan ataupun sebutan lainnya karena saat latihan dilakukan di berbagai tempat dan tidak mengenal waktu. Yang ketiga, perjuangan kedai ogleng pada awal berdirinya sampai sekarang ini penuh dengan semangat perjuangan dengan berbagai keterbatasan, terutama fasilitas yang tidak mendukung. Yang keempat, butuh perjuangan, semangat pantang menyerah, dan giat berlatih untuk menampilkan atraksi akrobatik. Selanjutnya, kedai ogleng sebagai seni pertunjukan. Seni kedai ogleng yang Sutiman kreasi mempunyai unsur keindahan pada gerak, sehingga gerakan tari kedai ogleng memiliki gerakan yang indah. Perkembangan seni kedai ogleng pada masa kini terdapat 2 versi, yaitu 1. Versi klasik dengan waktu penampilan 7 menit, 2. Versi sendera tari, waktu penampilannya 40 menit. Sendera tari kedai ogleng yang membedakan dengan kedai ogleng klasik terletak pada tidaknya blendrong, kudangan, dan gerakan sebagai transformasi. Cerita Panji Asmoro Bangun. Kedai ogleng sebagai seni milik rakyat Pacitan. Seni kedai ogleng sebagai tari rakyat mengandung makna bahwa pakaian, tempat, dan waktu pertunjukannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tari rakyat bebas ditarikan oleh siapapun tanpa terkecuali. Selain itu, tempat pementasan juga dapat dilaksanakan di tanah lapang, di dalam gedung maupun dalam acara seremoni kegiatan masyarakat, baik resmi maupun non-formal. Sebagai tari rakyat, seni kedai ogleng banyak menggunakan imitatif dan ekspresif, menirukan kegiatan atau gerakan kera di alam bebas. Seni kedai ogleng sebagai tarian rakyat yang menirukan gerakan lincah kera, memerlukan ruangan pentas yang luas minimal menggunakan panggung 5x2 meter untuk 2 orang penari. Selanjutnya, gerakan blendrong dalam seni kedai ogleng. Blendrong merupakan salah satu bagian gerakan yang melengkapi pertunjukan seni kedai ogleng. Paparan blendrong dalam seni kedai ogleng berbeda dengan blendrong pada umumnya.
Ada 17 gerakan blendrong dalam ketek ogleng sutiman. Blendrong ketek ogleng sutiman biasa dilakukan dengan 17 atau 20 gerakan pembuka dari tari ketek ogleng. Untuk lama tarian kurang lebih 1 menit. Ketek ogleng yang ditampilkan tidak hanya gerakan blendrong saja. Blendrong hanya memerlukan 1/6 waktu dari waktu tari ketek ogleng. Nah, berikut beberapa contoh gerakan blendrong dari sutiman. Selanjutnya, 6 gerakan dasar ketek ogleng. Setiap gerakan tari ketek ogleng memiliki makna yang berbeda. 1. Gerakan akrobatik. Yang kedua, duduk termenung gelisah memutar pandangan ke segala penjuru mata angin. Yang ketiga, berjalan mengitari arena pertunjukan. Yang keempat, gerakan gelicat mengganggu penonton saat berinteraksi dengan penonton. 5. Gerakan mulut dan kedua tangan ketek ogleng membawa lari makanan atau barang hasil interaksi dengan penonton. Yang keenam, gerakan bercanda, bermain dan bercengkarama dengan penonton maupun dengan sesama penari. Selanjutnya, gerak klasik ketek ogleng. Ada 55 gerakan klasik dalam ketek ogleng sutiman. Di antaranya yaitu 1. Gerak pertama. Gerak pembuka tarian dengan kaki posisi kuda-kuda, penghormatan kepada penonton dengan tangan posisi menyembah, kemudian diikuti dengan gerakan tangan kaki, serta kepala yang dimaksudkan. Sebagai pembuka tarian gerakan nyekiting, posisi ruas ibu jari bersinggung dengan ruas jari tengah, paling depan jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah. Gerakan kedua dengan seperti nyekiting, ruas ibu jari bersinggung dengan ruas jari tengah paling depan, jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah menggenggam dengan gerakan ke kiri kanan, biasa disebut dengan trecetan. Gerakan ketiga, posisi kaki-kaki jengking, kanan kedua tangan melekat di depan dada yang kanan, posisi di atas dengan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke bawah, kemudian yang kiri di bawah tangan kanan dengan bentuk jari menggenggam posisi badan tegak lurus atau ndegek dalam istilah tarian Jawa, dan posisi kepala melihat lurus ke depan. Gerak keempat, posisi kaki jengking, kanan kedua tangan melekat di depan dada, yang kanan posisi di atas dengan bentuk jari membuka, telapak tangan menghadap ke depan, kemudian yang kiri di bawah tangan kanan dengan bentuk jari jimpitan, posisi badan tegak lurus atau ndegek, dan posisi kepala mendongak ke atas seperti melihat sesuatu yang jauh. Dan masih banyak lagi gerak klasik lainnya. Itulah asal-usul dari seni ketek ogleng Pacitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.